udah pas tuh tadi ada yang bahas Chelsea kan. Ada bahas penonton Chelsea. Chelsea juga sekarang semakin banyak. Dan fans Liverpool sama Arsenal mendadak jadi fans Chelsea kayak kemarin. Karena bisa membuat seri, Iya. ya kan, nggak apa-apa. Gue fans semuanya lah. Ya yang penting penontonnya banyak, kita bisa dapat banyak, ya kan dari penonton ya sama dari AdSense. Malah harusnya harusnya menang Chelsea kemarin tuh Mas Aryo. Bisa harusnya. Iya kan? Karena City-nya lagi nggak oke. Dalam Bukan terutama- Pochettino-nya bagus kasih strategi. Iya, Pochettino bagus. Lu kayaknya belain City mulu akhir-akhir ini Mas. Belain Chelsea dong. Hah? Gua kan dibilang pengacara Chelsea. Soalnya lu sekarang. terpaksa harus bilang City karena lu kan pengen City juara. Enggak, gua kan bilang Chelsea akan perlahan-lahan akan naik. Oke. Gue bilang perlahan-lahan posisinya akan naik ya, walaupun karena poinnya sudah terpaut cukup jauh sehingga tiap dia menang tuh tetap aja di posisi 10, 11, 10, 11 karena memang jarak poinnya sudah terlalu jauh. Tapi kan sudah mulai terpangkas dan sudah mulai naik-naik, sedikit-sedikit sudah naik. Ya. Harapan gua mereka bisa agak sedikit menyulitkan City masuk kemarin. Cuman gua sebetulnya bukan berharap ya, maksudnya City kayaknya bakal menang di pertandingan ini. Chelsea bisa merepotkan, tapi City gue perkirakan bakal menang. Tapi ya ternyata di 45 menit pertama terutama ketika mereka begitu dapat banyak peluang, sementara si Chelsea-nya praktis nggak banyak peluangnya, hanya counter dan ya kita lihat bagaimana Haaland dari 11 tembakan hampir semuanya out of target gitu kan, dia sama sekali nggak bisa execute walaupun bola-bolanya clean chance sebetulnya kan, bola-bola dari De Bruyne lah, dari siapa, umpan-umpannya semuanya yang biasanya gol-gol kayak gitu tuh si Haaland bisa execute menjadi gol, tapi kemarin kayaknya nggak tahu kenapa dia nggak bisa execute itu menjadi gol. Itu menjadi salah satu masalah kenapa si City nggak bisa menang. Sebetulnya si Chelsea dari defense-nya gue akuin luar biasa. Karena kan gue bilang selama komposisinya itu si Pochettino masih mencari-cari dan akhirnya sudah dapat komposisinya, ya itu dia si Colwill harus main, Disasi harus main, dan Malo Gusto makin kesini ternyata makin bagus walaupun belakangan di beberapa pertandingan agak ngawur, tapi kemarin cukup bagus. Tahan komentar Anda udah geleng-geleng kepala. Gue sama sekali nggak setuju Mario. Semua omongannya tadi atau Sama cuman yang terakhir? 80% ya. 80% Apa? setuju. Gini, Disasi itu gue sering kasih live commentary. Kemarin dia main luar biasa, hanya kemarin. Lebih sering main jelek banget. Oke. Colwill pun demikian. Jadi kalau dibilang Chelsea main bagus, sama nggak ada bagus-bagusnya. Defense kan yang gue bilang bagus kan Defense-nya, Iya. Disasi hanya menguasai. Defense bagus gue masih bisa terima Ya. karena halannya bapuk. Apakah Chelsea meningkat di bawah Pochettino? Sama sekali enggak. Sangat roller coaster, sangat tidak konsisten. Maka dari itu mereka berada di rank 10. Jadi kalau gue bikin preview entah di talk show lainnya tanya soal Chelsea, gue nggak bisa jawab. Karena Kan menurut lo very unpredictable. Hari ini main bagus. berarti dia punya next-nya main- potensi sebenarnya kalau ditemuin punya kuncinya, potensi kan? ya. Lu lihatlah Liverpool kayak tim kabupaten yang main. Bener-bener hancur-hancuran. Gue setuju harusnya Chelsea bisa menang. Ya kan? Ya, tapi finishingnya jelek banget. Murni karena City-nya lagi drop. Bukan karena Chelsea-nya hebat. Mereka murni kemarin itu bertahan. Berapa 2-3 peluang clean peluang dari Haaland yang biasanya masuk nggak masuk kemarin. But it happens. Maka dari itu gue bilang, gue juga beda pendapat sama Aryo. Kalau gue bilang City nggak akan juara. Tapi udah gue berkali-kali bilang, ya lu kan baru ini di Arizona. Berkali-kali gue bilang. Tahu gua. Lu pengennya Liverpool kan? Bukan, gue nggak pengen. Kalau lu Karena pengennya karena Arsenal. lu karena lu pengen si Klopp Enggak. Gue bilang kalau seandainya Liverpool yang juara, gue nggak Lu sedih. terima. Gue terima. Gue cukup happy lah. Ya. Tapi untuk gue melihat ini antar Liverpool dan Arsenal yang musim ini. musim ini, bukan City. Oke. Nah kemarin kejadian dan lu nanti akan lihat akan beberapa match terjadi match kayak kemarin City-nya. City-nya. Kemarin- Mungkin nggak kalah seri. Kemarin kenapa menurut lo waktu gol si Sterling segitu marahnya reaksi dari Guardiola? Lo lihat nggak pas reaksi abis gol itu? Gue nggak lihat reaksinya. Anda tidak cermat. Anda nonton atau cuma lihat? Gue nggak mungkin. Gue live commentary jadi pasti nonton. Ya, masa lu nggak lihat dia tuh kayak ngamuk yang kayak ngomong ke bench itu tuh kayak sesuatu yang bikin dia marah besar gitu. Menurut lo lihat nggak Mas? Iya. Itu menurut lo kenapa tuh? Sebelumnya ada juga hampir kayak gitu kan, tapi nggak masuk tuh. Iya, bola counter dan begitu mudahnya Terus crossing bawah kan? Iya. crossing bawah dan
back yang harusnya menjaga jarak 1 meter tapi ya terlalu dekat sehingga Sterling bisa ngebelokin bola dan akhirnya bisa cetak gol. Itu Walker loh yang digocek Iya, iya. segitu gampangnya. Gini, Len, sistemnya City itu lu out of position 2 meter Rusak. udah. Dia harus rapat. Bener-bener semua harus rapat. Makanya kalau lu bicara Pep Guardiola marah, gue lihat Pep Guardiola menang 5 gol juga marah-marah kok. Ngerti gak? Jadi hampir dia nggak bisa terima sebuah kesalahan individual error yang terjadi yang sudah dilatih. Padahal kadang Pep ngawur juga. Ini tetap manusia gitu loh. Maka dari itu mereka bisa menang 5 trofi dari 6 tahun terakhir. Karena perfeksi itu untuk Pep luar biasa penting banget. Bukan masalah skor. Nah, bahwa kemarin kejadian kesalahan, gue sih nggak ngelihat masalah 1 gol. Seorang defense yang bermain bagus kebobolan 1, it happens, ya kan? Sekarang kan lu cetak berapa gol di depan? Yang jadi masalah mereka nggak cetak gol. Kalau lu salahin Haaland, memang Haaland lagi bapuk lah. Pemain lu banyak yang mahal kok. Justru gue salahin siapa? Doku Dokunya malah. Wah, parah banget tuh kemarin. Dan bukan kemarin aja, berapa pertandingan semua bola ke dia mati. Kalau Grealish sekarang ya, bukan Grealish di tahun pertama. Dapat bola dia langsung passing balik. Doku dapat Lari bola, dulu kan? tahan 5-6 detik Ya kan ujung. emang beda gaya main, coach. Kan lu buang waktu. Lu kasih waktu ke defense lawan untuk organize lagi. Iya. Dan berapa kali dia ngelewatin nyaris nggak ada. Jadi dan Doku itu nggak diganti. Dan ada Tapi itu instruksi Pep seperti itu mungkin, memang. Iya. mungkin, tapi nggak, it doesn't works. Kalau lu memberi sebagai pelatih, lu memberi instruksi dan tidak berjalan, itu bisa terjadi, ya kan? Iya. Lu rubah. Yang Grealish Sama Pep nggak dirubah. Grealish ketika di awal kan juga seperti itu. Iya. Dia coba masuk Iya, kan. Nah, ini kayak Grealish dalam bentuk yang jauh lebih raw, jauh lebih mentah. Yang maunya masuk, maunya penetrate ke dalam, memang dia punya kemampuan, punya kecepatan untuk melakukan itu gitu. Cuman emang kemarin defense-nya lagi rapi. Gusto luar biasa, di backup sama Disasi yang luar biasa Iya, sih. Gusto sama Disasi, dua-duanya kan di posisi itu, di kiri sama tengah. Udah gitu kayak para pemain-pemain futsal lu ya, setiap habis nahan, ye gitu ya. Iya. Mana lu lihat gak? Kan Iya, pemain iya, futsal iya, kan iya, gitu kan. iya, Kalau iya, blok, iya, ye. iya, iya. Iya, karena dia nggak bisa masuk. Tapi emang instruksinya Pep adalah si Doku memang seperti itu. Karena dia menyadari ini pemain yang beda dengan sistem gua, pemain yang selalu berada di out of system. Sistemnya kan rapi tuh, rapet segala macam. Cuman kalau di bola ada di dia, tapi dia bisa ngasih elemen yang berbeda gitu. Dia bisa melakukan penetrasi yang orang nggak ngira, oh dia bakal masuk lewat situ. Itu berapa kali dilakukan Tapi juga 2-3 match terakhir Iya, nggak berapa jalan kali sama sekali. emang mentok. Dan Grealish di awal-awal kan sering juga mentok kan. Sampai akhirnya dia diinstruksikan untuk kalau lo mentok balikin lagi ke tengah. Dan sekarang lebih work seperti itu permainan Grealish. Dia mungkin lagi mencoba untuk melakukan Dia lagi cedera ya. si Doku untuk kayak Grealish. gitu. Iya. Tapi Nesa, itu menurut lu tepat nggak? Itu strateginya babak kedua Chelsea malah parkir bus gitu. Waduh, kayak coach nanya ke aku ya. Iya. Bahkan bukan pandit. Menurut kamu tuh bener nggak namanya orang lagi unggul ngapain dia Ada bertahan tempat total? parkirnya nggak di situ? Iya ada, makanya dia parkir di situ. Ya udah kalau gitu Atau boleh. kamu nggak nonton? Nggak nonton. Oh iya, mending gue tanya aja ke mereka berdua. Yang penting gue berusaha ngajak lu ngobrol. Iya, iya, Katanya iya. dia sering cuekin lu ya. Enggak. Panji sering nyuekin. Oh Panji sering cuekin kamu. Ih jahat banget deh. Iya, Panji soalnya kalau malu kan dipantau mulu sama bininya. Ya. Kalau abang nggak dipantau. Iya, kalau nggak deh, jangan dong. Ini ada 2 pertanyaan sebelum kita pindah lagi. Satu, apakah strategi babak kedua itu menurut lu salah? Dan yang kedua tadi adalah pertanyaan dari yang ngasih saweran Saweran. ya, mengenai investment. Chelsea itu bakal untungnya tuh gimana gitu. Yang babak kedua dulu. Strateginya nggak salah. Yang salah adalah they Pemain. cannot kill the game. Oke. Finishingnya. Tapi Rodri emang selalu sering jadi pahlawan untuk bikin Iya, seri kan? Iya. Ya, Iya, betul. ketika lo mentok kan Karena dia bola-bola punya dari luar. shootingan Shooting. cukup akurat dari lini kedua kan. Kalau lu ketemu tim parkir base, lu harus punya variasi long ball, bola atas, skill individu, kombinasi 3 pemain, dan shooting dari lini kedua. Dan kemarin yang hanya berhasil lini kedua. Gue setuju. Sebenarnya yang dilakukan Pochet ya sesuai dengan kapasitas pemainnya. It works, mereka parkir bis tapi mereka dapat peluang. Yeah. Hanya peluangnya nggak terjadi gol. Peluangnya jadi udah ada ya. Peluangnya Expected ada. chances-nya Iya, udah dapet. Kalau peluangnya dapat, finishing jelek nggak bisa lu salahin Pochet. This is just a bad day atau apa buat Nah, emang kualitasnya pemain begitu. kalau si Chelsea? Si Chelsea. Nah, kalau si City dengan banyak peluang juga. Enggak.
City udah berkali-kali gue bilang, akan gue ulang, mereka itu hatinya nggak di IPL. Sedap. Wis. Sejak kapan lu Mereka pakai hati, Coach? hatinya, lo pemain bola kan manusia. Iya. Passionnya itu udah nggak di IPL. Jadi- Mereka nggak takut cedera apa, murni UCL. Baru sekali setelah kemarin ya. Apa? Ya maksudnya dia masih penasaran nih UCL lagi. Iya, Kalau iya, IPL iya. kan udah Baru sekali, keseringan, betul, betul, gitu betul. loh. Mau back to back. Baru sekali mau back Kayaknya to nggak back. setuju doi, udah ngeliat kode gua pengen ngomong. Mau nggak Kalau- itu, that's why pada saat match minggu lalu lawan Everton 4 pemain dicadangin. Hmm. Sampai 60-an 0-0 baru 4-4 turun, 3 turun. Menurut lu itu bagian dari Baru- mereka pengennya di UCL. Mereka pengen di UCL. Oke. Lu nggak setuju? Il? Kalau Pep mas pengen di semua kompetisi ya pengen juara kan, ya Pep kan selalu seperti itu ya. Makanya tadi ada reaksi-reaksi dia marah kan seperti itu. Jadi gue tetap melihat ini salah satu target juga mereka. Ya pasti mereka pengen ngedeketin jaraknya dengan MU dalam artian di Premier League-nya, di Eropa ya juga mereka pengen lewatin United lah paling enggak kan. Lewatin Liverpool kan kejauhan, 6 tuh jauh gitu. Sementara MU kan cuma 3. Siapa tahu mereka bisa ngejar ke arah situ. Kalau fokusnya ke UCL ya gue bisa memaklumi juga sekarang gitu. Ya. Cuman namanya Pep ya semua kompetisi dia pasti pengen juara. Pep boleh seperti itu, tapi kan kembali lagi pemainnya. Pemain juga manusia. Kalau mereka give everything, cedera, nggak bisa main Champions League, ngaruh juga. Lu kan pemain juga, lu tau lah kapan kita harus main, berikan segalanya atau kapan. Berarti lu termasuk pelatih yang kasih prioritas dong. Ya pastilah, kan Iya kan? kan tetap manusia, Len. Oke. Berarti ya ini Dengan jadwal yang begitu padat, lo harus punya prioritas. Oke. Berarti lu nggak mesti dipaksain di semuanya Ya gitu iyalah. ya. Harus Iya. pilih-pilih ya. Iya. Tapi ketika desakan manajemen maunya ya pokoknya lu main juara semua. It happens once in a while, kayak Pep di Barca. Kadang lu turunin cadangan menang-menang juga gitu Ya, loh. ya. Oke, kita udahi dulu karena tadi ada satu pertanyaan itu loh tadi Ya. supaya jangan kita lupa. Tadi pertanyaan ada nih. Tadi yang Taufik soal ya? itu ya, apa namanya? Bentar. Pembelian Owner Pochet. Silakan. Iya. owner investment nggak boleh. Kan dia nanya kan Sabrek pure dari keuntungan atau bisa dari invest ownernya? owner nggak boleh invest di Premier League. Makanya kan si Abramovich kan sering itu karena dianggap dia sering chip in. Loan kan. Ya sama si ini juga si Mas, ini deketin atau kencang dikit Pak ngomongnya. si City kan juga kan kemarin kan karena ini Premier League merasa ini duit dari owner walaupun mereka breakdown ke banyak PT gitu kan yang bukan ownernya yang PT megang. Shell Company. Tapi Iya. bisa diakalin. Ya pasti Ya, dia kali. dilakukan sama City dia kali. Dia kali oleh mereka karena owner kan nggak boleh. Kalau di nggak boleh sini ada yang invest. akal-akalan gitu juga nggak coach? Gue nggak ikutin Liga Oh, lo nggak ikutan di 1. sini. Lu Lo tahu. kan udah bikin nama Arya Sinuling nggak? Itu timnas. Pasti tahu banyak dong saudara. Hanya timnas. Oh, Non tidak liga. berani Anda bicara. Tidak akan. Pasti banyak yang Anda bicarakan. Tidak akan saya bicara soal liga. Artinya ada di mana ada celah ya dicoba juga ya. Pasti. Sama tadi Chelsea si Pochettino. Kalau Iya. gua ngelihat positif arahnya. Positif. Gue ya. enggak. Oh lu enggak ya? Enggak. Gue bilang Dia Pochettino kalau bakal main final ya? Main final. Final. ya, Weekend kalau ini. kita mau lihat Pochettino perform, dia harus diberikan pemain yang dia inginkan, dan kalau Pochettino diberikan wewenang untuk beli pemain, setengahnya dibuang tuh. Pochettino secara kualitas menurut lo sama Arteta mending mana? Kalau pengalaman ya Pochettino lebih bagus. Poche menurut lo? Pengalaman iya. Ini kan sesuai pertanyaan yang tadi ada yang nanya kan, kalau Pochettino dikasih waktu dan kebebasan bisa kayak Arteta hasilnya dengan progres kayak Bisa. sekarang? Bisa. Bisa. Oke. Berarti nyambung yang pertanyaannya. Nyambung. Ya. Terus Senyum handsball- dikit dong. Kok nanyanya serius banget gitu sih Nesa? Kamu kelihatan galaknya loh Pak Raymond. Terus tadi handsball Chelsea di menit akhir itu apa tidak ada potensial penalti? Enggak, itu bukan penalti karena dia jatuh Dia kena tangan. kejatuhan bola. Iya. Cuman yang mungkin salah satu tricky karena dia gini, tangannya tuh bergerak kan. Ya, ada gerakan, Ini cuman- apakah dia dianggap aktif apa enggak? Ya. Tapi ya Kan ternyata enggak. intensional atau enggak. Nah ini gambarnya nih. Ya ini dia gambarnya ya. Yang ada dia kena rumput ya. Ini tangannya mengkungfu. ya, dari Rumput. foto Ini ya. bukan Ini ini yang kungku. jatuh di bawah. Ngawur. Salah fotonya. Ini mengkungku. Ya udah tapi yang jelas kalian sepakat kalau sebenarnya harusnya Chelsea bisa menang Ya. tapi terus kemudian City juga lagi nggak bisa ngegolin ya yang berbeda Lu adalah percaya gue akan banyak match kayak begini. nah di maka yang awal. berbeda adalah lu bilang City akan mengalami match yang kayak begini lagi kalau menurut Mas di Aryo IPL ya, bukan di UCL. Di iya IPL. menurut Mas Aryo City akan bersaing sampai dengan juara ya Oke. tapi lu nggak berani kan ngajakin Mas Aryo Dia mana berani ya dia? kan Mas Aryo nggak boleh Gue ajarannya nggak pernah mundur kalau soal tantangan. Chelsea bakal lawan Liverpool guys menurut lu Iya. gimana di final itu Esa Kok jadi aku? oh nggak tahu juga oke
Koci? Liverpool. Liverpool. Waduh. Adu penalti Dengan banyak yang cedera. I don't care. 90 Liverpool. menit. Itu berpengaruh Koci. Kado buat Klopp. Kado buat Klopp. Banyak ya kadonya buat Klopp ya. Ya mungkin itu satu-satunya. Kesannya dia dikasih ya. Nggak Kalau kado tuh dikasih. Dia tuh bekerja keras. Dikasih sama pemainnya. Iya, Pemainnya benar. bekerja keras untuk dia. Oh.